sudah tidak atau terlihat tanda-tanda ini tidak berhasil, maka kita sebaiknya merubah pengobatan. Jadi jangan takut merubah dari imatinib ke nilotinib, karena kita ada yang nilotinib, karena supaya kita bisa mencapai yang disebut dengan milestone gitu. Milestone ini penting kan supaya tadi kualitas hidup bagus, kemudian resiko terjadi akselerasi dan krisis blast juga menjadi lebih kecil. Nah, jadi yang disebut deep molecular response yang stabil itu akan menjadi syarat utama untuk menjalani TFR. Nah, apa yang disebut dengan deep molecular response yang stabil itu MR 4,0. Jadi 0,0032% internasional standar ya. Jadi BCR-nya kurang dari atau sama dengan 0,01%. Nanti akan dijelaskan lebih jelas dari pembicara berikutnya. Nah, minimal untuk TFR ini 2 tahun. Nah, nanti kita lihat lagi. Ada beberapa panduan yang mengharuskan 3 tahun. Ada bahkan di beberapa negara itu minimal 5 tahun. Artinya, makin lama, makin sustain, makin panjang tercapainya deep molecular response untuk BCR-ABL ini, maka keberhasilan untuk sembuh, keberhasilan untuk berhenti obat itu maka akan makin besar. Tapi menurut survei, sekitar 50% itu penderita atau pas teman-teman LGK ini memenuhi syarat sebenarnya untuk mencoba TFR. Jadi kalau misalnya teman-teman dari LGK mempunyai data MR4 kurang dari 0,01% minimal dalam 2 tahun dalam pemeriksaan rutinnya itu bisa dicoba untuk menjalani TFR. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan TFR atau kenapa ada wacana nih mencoba menjalani TFR? Nah, pertama tadi harga mahal, kemudian ada efek samping dari tirosin kinase inhibitor. Ya, walaupun kita lihat efek samping ini kurang dari 10% sebenarnya. Tapi untuk populasi tertentu, misalnya anak-anak muda, kemudian ibu yang akan hamil, itu akan menjadi masalah karena dia mengganggu kehamilan, kemudian mengganggu kesuburan, untuk orang tua juga bisa mengganggu jantung, fungsi tiroid, dan sebagainya. Jadi ada beberapa alasan mengapa seseorang itu memilih untuk melakukan stop terapi. Termasuk juga dokter juga bisa menganjurkan TFR. Jadi kalau Andrian ini sudah mencapai deep molecular response yang sangat panjang, itu bisa dicoba sebenarnya. Nah, tapi termasuk juga tidak semua pasien setuju. Jadi tidak hanya dokter, tapi pasien juga tidak setuju untuk melakukan TFR. Jadi takut untuk melakukan TFR juga diperkenankan. Ya. Jadi ada sekitar 34% itu setuju untuk TFR, ada yang 27% nggak mau di stop terapi, ada yang tidak yakin sekitar 40%. Nah, ini sebuah data bahwa penggunaan imatinib yang jangka panjang itu mempunyai cukup banyak efek samping, walaupun sebenarnya masih manageable, artinya masih bisa diobati lah. Jadi mual, kemudian tidak enak di perut, kemudian sakit kepala, diare, kulit, udema, segala macam itu bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengkonsumsi imatinib atau bahkan nilotinib dalam jangka panjang. Artinya generasi 1, generasi 2 makin lama makin meningkatkan efek samping. Bagaimana kita memilih kandidat untuk seseorang mengikuti TFR? Minimal ini saya tampilkan ada 3 panduan lah, 3 panduan yang sering kita jadikan acuan untuk dalam pengobatan LGK dari Leukemia Net dari Eropa juga, kemudian NCCN dari Amerika, kemudian ESMO dari Eropa juga. Siapa aja yang boleh mengikuti TFR atau mencoba TFR ini? Pertama, usianya. Jadi yang usia boleh mengikuti TFR itu harus orang dewasa, tidak boleh anak-anak. Kemudian dia berada di fase yang kronik. Jadi tidak boleh pada fase yang akselerasi. Akselerasi atau kronik itu dibedakan dari jumlah blast. Jadi kalau blast di atas 10% itu sudah mulai masuk ke fase akselerasi. Kalau di atas 20%,
itu fase krisis blast. Jadi yang dimaksud dengan fase kronik adalah blast kurang dari 10%. Nah, ada yang memasukkan nilai SOCAL, ada juga yang tidak menggunakan nilai SOCAL, ada lagi yang menggunakan nilai ELTS gitu. Jadi skor-skor ini adalah skor yang digunakan untuk menstratifikasi teman-teman LGK ini masuknya ke resiko ringan, sedang, atau tinggi untuk terjadinya progresif, termasuk juga perburukan terhadap penyakit ini. Nah, kalau ESMO itu pakai skor SOCAL, tapi NCCN tidak. Nanti ada lagi yang menggunakan skor ELTS. Kemudian riwayat penyakit. Nah, kalau pada orang yang kandidat untuk TFR, itu harus tidak ada riwayat progresif atau resisten untuk dari NCCN. Gitu. Nah, sedangkan ESMO syaratnya dia responnya minimal optimal. Optimal itu artinya dia mencapai BCR-ABL masih di atas 10%, tapi tidak lebih masih kurang dari 10%, tapi tidak mencapai 0,1%. Gitu. Jadi masih respon optimal. Kemudian kalau leukemia tidak perlu, bisa saja dia pernah riwayat resistensi atau tidak ada data untuk ini. Tapi yang paling penting ini durasi mengkonsumsi tirosin kinase inhibitor. Jadi kalau teman-teman menggunakan generasi 2, kalau di Indonesia berarti nilotinib, itu minimal 4 tahun. Kalau untuk bicara di leukemia. Tapi kalau NCCN, nah kita ambil rata-rata aja deh, 3 tahun aja deh. Jadi ESMO lebih strict, dia 5 tahun. Gitu. NCCN minimal 3 tahun. Jadi kalau baru 1 tahun, 2 tahun, itu tidak menjadi kandidat untuk TFR. Kalau pakai imatinib, kalau leukemia minimal 5 tahun. Gitu. Nah, lalu syarat berikutnya adalah yang sulit ini adalah durasi mencapai deep molecular response-nya. Gitu. Jadi bisa saja dia MR40 atau MR45 dengan penggunaan generasi 1 maupun 2, tapi minimal juga 2 tahun. Jadi saya pikir kondisi inilah yang akan memberatkan teman-teman LGK ini bisa mengikuti TFR. Jadi kalau ditanya layakkah atau pantaskah teman-teman mendapat atau mencoba TFR, nah, harus menjawab dulu pertanyaan ini. Berapa lama sudah minum tirosin kinasenya inhibitor? Oh, baru 1 tahun 8 bulan, belum boleh. Jadi minimal itu minum obat TKI-nya 3 tahun. Itu menurut NCCN yang paling rendah. Lalu bagaimana respon terapinya, MR-nya? MR40 atau MR45. Kalau dia pakai imatinib gitu, itu masih lebih lama. Jadi harus minimal juga 2 tahun ya. Jadi durasi ini penting untuk melihat dia fluktuasi dari BCR-ABL. Nanti kalau dia mencoba TFR, maka sanggup nggak melakukan monitoring selama TFR itu. Untuk 1 bulan sampai 6 bulan pertama, itu harus dimonitoring BCR-ABL-nya kuantitatif ya. Kuantitatif setiap bulan. Jadi nggak boleh hanya kualitatif, jadi harus kuantitatif berapa international standarnya. Nah, nanti setelah 6 bulan berikutnya itu boleh per 6 bulan, per 2 bulan. Kalau ESMO bilang per 6 minggu. Nah, lalu sudah melewati 1 tahun pertama per 3 bulan. Nah, kita tahu bahwa pemeriksaan ini tidak murah, kuantitatif. Nanti mungkin ada diskon lah dari Prodia kalau misalnya ada teman-teman LGK yang mencoba untuk menjalani TFR. Lumayan, berarti 1 tahun itu berapa kali pemeriksaan untuk BCR-ABL. Nah, jadi itu tadi contoh pembagian dari masing-masing ESMO, NCCN, dan lain-lain.